di wilayah minimal 2 tahun dalam bentuk peraturan ataupun kebijakan yang ditandatangani oleh seorang kepala daerah. Baik, untuk syarat yang kedua adalah apakah instansi saudara sudah melakukan pembinaan Proklim minimal 2 tahun lebih, atau misalnya sosialisasi pelatihan, studi banding, kunjungan klinik jamuri dan lain-lain. SKB ketiga adalah apakah dalam 3 tahun sudah melakukan mendaftar atau mendapatkan kategori Proklim utama ataupun lestari. Dan selanjutnya adalah apakah instansi saudara sudah pernah melakukan kebijakan secara terus-menerus dengan melakukan penganggaran minimal 200 juta untuk kabupaten dan 500 juta untuk tingkat provinsi. Selanjutnya adalah apakah instansi saudara membangun kolaborasi jejaring dengan OPD tingkat provinsi ataupun kabupaten. Dan selanjutnya adalah apakah instansi saudara sudah membangun kolaborasi dengan perusahaan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Provinsi tadi terkait jejaring dengan pihak perusahaan. Nah, alhamdulillah artinya apa yang disampaikan beliau tadi itu adalah kabar gembira juga, artinya itu adalah bisa dikatakan suplemen ataupun penambah untuk desa-desa calon Proklim selanjutnya, karena dari pihak provinsi sudah akan dibantu terkait penunjukan ataupun pembentukan mitra perusahaan dengan pihak pemerintah baik itu kabupaten ataupun kota. Selanjutnya adalah apakah instansi saudara sudah membangun kolaborasi jejaring dengan SKPD tertentu untuk di kabupaten itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini untuk akan mencoba melakukan sedikit contoh ataupun syarat dari 7 poin SKB yang ditentukan oleh pihak kementerian. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di sini seperti poin 1 sampai 7 itu adalah syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan pembinaan tingkat kabupaten atau kota. Di sini poin pertama adalah surat edaran Bupati Tanah Laut nomor sekian tentang percepatan pelaksanaan program Kampung Iklim. Yang ini adalah salah satu kebijakan di pemerintahan kami. Perlu saya sampaikan bahwa Proklim di Kabupaten Tanah Laut itu bergerak atau mulai digalakkan, disosialisasikan pada tahun 2019. Jadi di sini kami mengeluarkan surat edaran Bupati Tanah Laut yang isinya adalah percepatan dan pelaksanaan program Kampung Iklim dan ditujukan kepada SKPD seluruh di instansi atau di kabupaten. Selanjutnya ditujukan kepada camat, ditujukan kepada lurah dan atau kepala desa, serta ditujukan kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut dan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dan membunyikan bahwa yang sifatnya wajib untuk mendukung. Nah, dan di sini membunyikan sifatnya wajib mendukung percepatan program Kampung Iklim di Kabupaten Tanah Laut. Baik. Dan yang kedua adalah surat keputusan Bupati Tanah Laut nomor sekian tentang penetapan desa Proklim di Kabupaten Tanah Laut. Nah, di sini mungkin sama halnya dengan Bapak dan Ibu sekalian, artinya setiap desa yang sudah ikut serta kegiatan Proklim di kabupaten masing-masing dibentuk penetapan berupa surat keputusan Bupati masing-masing. Selanjutnya adalah surat keputusan Bupati Tanah Laut nomor sekian tentang pembentukan pembinaan program Kampung Iklim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sedikit mengupas atau menyampaikan tentang isi dari pembentukan pembinaan program Kampung Iklim ini adalah, jadi kami di Kabupaten Tanah Laut membuat surat keputusan Bupati yang isi di dalamnya adalah kerjasama pembinaan program Kampung Iklim antara SKPD. Mohon izin, jadi di sini sedikit menyampaikan bahwa ini adalah gagasan dari dinas kami. Jadi kami
mencoba untuk mempelajari dari lembar program kampung iklim itu sendiri, SKPD apa yang memang terlibat di dalam program kampung iklim. Setelah kami mencoba untuk menganalisa dan kami pelajari, ternyata ada SKPD Dinas Pertanian, ada SKPD Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan dinas-dinas lain yang memang benar terlibat dan sangat untuk percepatan program kampung iklim di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dengan analisa itu kami melakukan musyawarah bersama dengan para SKPD yang terkait. Kami menyampaikan bahwa program kampung iklim adalah kegiatan sosial lingkungan yang bergerak di bidang A, B, C, dan D, sehingga dari dinas itu pun siap untuk melakukan pembentukan secara keputusan bupati, dan di situ juga kami lampirkan tentang uraian tugas, apa sih tugas dari dinas saya, apa sih tugas-tugas dari dinas yang lain, sehingga supaya ada kejelasan bahwa dengan pembentukan SK itu memang sudah ada tugas dan foksi masing-masing, seperti itu. Baik, selanjutnya surat keputusan Bupati Tanah Laut nomor sekian-sekian tentang pembentukan mitra. Jadi kembali saya mengulang sama halnya seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis LH Prod tadi. Jadi di tempat kami sudah melakukan pembentukan mitra dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak untuk melakukan pendekatan dengan para mitra atau para perusahaan? Jadi kembali ke poin pertama, yaitu adalah surat edaran Bupati itu sendiri. Karena di situ kami mewajibkan untuk para perusahaan ikut mendukung program, sehingga kami melakukan pendekatan dengan pihak perusahaan dengan dasar membawa surat edaran Bupati itu sendiri, sehingga dengan pendekatan komunikasi kami akhirnya terbentuklah mitra antara program dengan para perusahaan, dan alhamdulillah kami sampai saat ini Pak Kabid untuk mitra dan program berjalan dengan lancar, yang artinya saling mendukung di masing-masing kegiatan itu. Baik, selanjutnya adalah jejaring kerjasama antara pemerintah kabupaten atau kota dengan perguruan tinggi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit juga mengupas atau menjelaskan isi dari perjanjian atau MOU antara pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini adalah DPR KPLH Tanah Laut, dengan perguruan tinggi Politeknik Negeri Tanah Laut yang ada di tempat kami. Jadi kami melakukan sama halnya dengan para mitra atau perusahaan. Kami melakukan pendekatan dengan Politeknik Negeri Tanah Laut. Kami melakukan komunikasi secara interaktif, dialog secara dua arah untuk melakukan percepatan program kampung iklim sendiri. Artinya menjelaskan kegiatan program kampung iklim adalah kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan kami jelaskan bahwa tugas dan pokok fungsi masing-masing dari kami adalah seperti ini, sehingga kami duduk bersama antara pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Direktur Utama Poltek, sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditandatangani dan disaksikan langsung oleh Bupati kami dan juga pimpinan tertinggi Politeknik dan jajarannya, sehingga terbentuklah kerjasama antara kabupaten kami dengan perguruan tinggi dengan MOU perjanjian adalah pengintegrasian program kampung iklim dengan pendidikan dan penelitian pengabdian masyarakat. Nah, itu MOU atau kerjasama yang ada di kabupaten kami antara pemerintah dan perguruan tinggi. Ya, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di sini adalah salah satu contoh SK atau pembentukan kolaborasi dan jejaring dengan OPD tingkat provinsi ataupun kabupaten. Seperti yang saya sampaikan di awal pembuka, yaitu ada beberapa SKPD yang memang mendukung untuk percepatan program kampung iklim. Di sini hanya menampilkan gambaran tentang SK tersebut.
Baik, lanjut. Dan di sini saya mencoba untuk menampilkan hasil kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan para perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Ya, di sini seperti yang terlihat dapat saya sampaikan, salah satu mitra kami yang bergerak di bidang proklim yaitu adalah ada PT Arumin Indonesia, ada perusahaan Jorong Baru Tamakiston atau JBK, yang selanjutnya adalah PT Java Cockpit Indonesia. Dan ini hanya beberapa contoh yang dapat kami sampaikan, namun di belakang ini masih ada beberapa perusahaan seperti PT Indofood Sukses Makmur, dan juga ada Bank Rakyat Indonesia, ada juga PT MCB yang bergerak di Persus Batubara, dan itu sudah terbentuk melalui SK dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan para mitra, dan hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Baik, di sini saya memberikan gambaran sedikit tentang hubungan pemerintah secara berkelanjutan, yaitu melalui penganggaran minimal 200 juta untuk kabupaten atau kota. Dan di sini pada tahun 2021 khusus untuk kegiatan proklim di Kabupaten Tanah Laut mendapatkan anggaran 215 juta sekian. Nah, artinya melebihi sedikit dari batas minimal yaitu 200 juta. Dan pada saat ini pun untuk tahun ini kami selalu dan tetap memberikan dukungan dan pemerintah untuk percepatan program kampung iklim khususnya di Tanah Laut, pada umumnya di Kalimantan Selatan itu sendiri. Jadi pemerintah kami sangat optimis, sangat mendukung dengan adanya kegiatan program kampung iklim. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini dapat saya perlihatkan seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk kerjasama kami antara Politeknik Negeri Tanah Laut dan juga MOU kami dengan UNLAN terkait kegiatan untuk inventarisasi BMK hingga saat ini kami masih berjalan. Baik, lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya menyampaikan, menguraikan ataupun memaparkan syarat ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan pembinaan kampung iklim itu sendiri, yang terakhir adalah apakah di tempat saudara sudah ada atau mendapat program kampung iklim kategori utama ataupun lestari. Dan di sini dapat saya sampaikan bahwa di Tanah Laut dari 2019 sampai dengan saat ini kami sudah mendapatkan beberapa kategori utama, baik itu sertifikat maupun kopi, juga lestari untuk di tahun 2021. Ya, lanjut. Dari 7 poin SKP itu, sehingga apa yang didapat untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut itu sendiri. Dan pada akhirnya di tahun 2021 dan tahun 2022 secara berturut-turut, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerima penghargaan pembinaan program kampung iklim untuk tingkat kabupaten ataupun kota secara berturut-turut, yaitu tahun 2021 dan 2022. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya sampaikan capaian atau prestasi program kampung iklim di Kabupaten Tanah Laut, yaitu 2019 sampai dengan 2022 kami mendapatkan 1 pratama, 10 hadiah, 11 utama sertifikat, 3 utama trofi, dan 1 lestari hingga tahun 2022. Dan alhamdulillah ataupun insya Allah pada tahun 2023 kami akan mengusulkan 8 pendaftaran baru dan 2 pendaftaran ulang, yaitu sebagai kategori lestari.
Lanjut. Di sini Daftaran ulang saya kemarin coba untuk memberikan ajakan ataupun himbauan untuk kita meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui program kampung iklim. Artinya apa yang disampaikan dengan Ibu Kadis tadi, bahwa benar adanya kita untuk menurunkan dampak perubahan iklim melalui program kampung iklim itu sendiri. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang saya sampaikan terkait kiat-kiat untuk mendapatkan penghargaan pembinaan program kampung iklim, sehingga ataupun mudah-mudahan sedikit kiat ataupun yang dapat kami peroleh di tingkat kabupaten, mudah-mudahan bisa menirukan atau memberikan motivasi kepada pemerintah kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.